Bahasa pemrograman itu bahasa yang diciptakan oleh manusia, ya, bahasa yang diciptakan oleh manusia untuk menjembatani antara perintah-perintah yang akan dilakukan oleh manusia menjadi kode-kode program yang nanti akan dieksekusi oleh komputer. Jadi bahasa pemrograman ini nanti menjadi jembatan atau menjadi apa ya istilahnya, translator dari perintah yang akan dilakukan oleh manusia ke dalam komputer. Jadi nanti komputer itu hanya mengerti kode-kode biner maupun kode-kode heksadesimal. Sementara manusia untuk memahami kode biner dan kode heksadesimal itu sangat susah sekali ya. Apalagi nanti dikombinasikan menjadi program atau perintah-perintah yang sangat banyak. Sehingga dibutuhkan bahasa pemrograman. Yang nanti bahasa pemrograman ini dapat dimengerti oleh manusia dan juga dapat dimengerti oleh komputer. Jadi begitu. Bahasa pemrograman itu sendiri berkembang. Bahasa pemrograman sendiri berkembang dari bahasa pemrograman tingkat apa namanya jadul atau istilahnya primitif menjadi bahasa pemrograman yang mempunyai level yang tinggi. Bahasa pemrograman sendiri berkembang dari pertama awal bahasa pemrograman tingkat dasar yaitu assembler, yang di situ perintahnya masih menggunakan perintah kode biner dan kode heksadesimal. Kemudian berkembang menjadi bahasa yang lebih manusiawi, walaupun di situ ada masih banyak kombinasi menggunakan bahasa biner, sampai berkembangnya zaman, kemudian diciptakan bahasa C. Bahasa C itu yang sudah banyak menggunakan kosakata manusia pada umumnya. Namun kosakata di sini masih menggunakan kosakata bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang di situ nanti diterjemahkan menjadi bahasa biner. Kemudian berkembang menjadi bahasa C++, berkembang lagi menjadi Visual C, kemudian Visual C#, kemudian di era 90-an ke atas itu bahasa pemrograman berkembang sangat cepat dan banyak sekali turunan dari C ini menjadi banyak bahasa pemrograman lain seperti MATLAB, kemudian menjadi bahasa Java, kemudian menjadi bahasa pemrograman Android, kemudian menjadi bahasa Objective-C untuk iOS, dan lain sebagainya. Namun akarnya itu adalah C. Untuk materi perkuliahan kita nanti, kita akan menggunakan bahasa C++, yang nanti compilernya atau interpreternya itu menggunakan DevC. DevC itu sendiri dikembangkan untuk compiler C dan C++. Jadi teman-teman bisa download nanti di link yang sudah saya berikan.
Devsi itu gratis, jadi teman-teman tidak usah memberi lisensinya ya. Nanti diinstal di komputer teman-teman semua, nanti seperti ini Devsi itu. Di sini bisa new source. Kita nanti akan belajar bahasa pemrogramannya di sini, kemudian nanti bahasa pemrograman bisa kita debugging atau kita compile, nanti hasil outputnya seperti apa. Seperti itu. Dan saya harap nanti teman-teman mengikuti semua perkuliahannya, karena di setiap akhir pertemuan nanti saya memberikan tugas, yang nanti tugasnya akan saya rekap ya nilainya menjadi nilai harian. Nilai tugas harian nanti teman-teman harus mengumpulkan, apabila nanti ada yang tidak bisa terkumpul, maka akan mengurangi nilai akhir perkuliahan. Jadi seperti itu. Tapi saya memberikan kelonggaran apabila misalnya tugas minggu ini tidak bisa terkumpul, saya tunggu minggu berikutnya sampai dengan mid semester. Jadi sebelum mid semester itu ada 7 kali pertemuan. Saya harapkan minggu-minggu sebelum mid semester itu tugasnya sudah terkumpul semua sebelum mid semester. Nanti akan saya rekap di akhir. Pun demikian setelah mid semester nanti tugas-tugasnya saya tunggu sampai dengan sebelum UAS. Jadi tugasnya setelah mid semester dikumpulkan maksimal sebelum UAS. Nanti setelah UAS saya sudah tidak menerima lagi tugasnya. Jadi nilai yang terkumpul adalah yang sebelum UAS. Jadi minggu ke-9 sampai minggu ke-14 itu maksimal pengumpulannya sebelum UAS. Nah, seperti itu. Itu kelonggaran dari saya. Kalau saya sudah memberi kelonggaran, tapi teman-teman tetap mengabaikan, ya mohon maaf, saya sudah tidak bisa memberikan bantuan lagi. Nanti di setiap akhir pertemuan, biasanya minggu ke-13 atau ke-12, minggu 12 atau ke-13 itu saya ngasih tugas besar. Tugas besar itu kompilasi dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Jadi dikompilasi menjadi satu tugas, yang nanti tugasnya itu menjadi UAS. Nanti tugasnya menjadi responsi UAS. Nah, karena ini praktikum, jadi nanti kompilasi ya, kompilasi. Jadi banyak, nanti membuat sebuah software, mungkin sebuah software yang di dalamnya nanti terdiri dari kompilasi-kompilasi atau apa namanya, campuran dari beberapa materi. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian karena nanti kita selesainya sekitar jam 6 ya, sekitar 3 jam lebih kita kuliah. Apabila nanti satu kali pertemuan itu tidak sampai 3 jam, ya tidak apa-apa, kita sudahi sebelum jam 6. Pun demikian sebaliknya, kalau satu pertemuan nanti melebihi 3 jam, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Karena ruang Zoom meeting ini akan dipakai dosen lain, jadi kita harus berbagi ya. Kita harus berbagi. Kurang dari 3 jam nggak apa-apa, tapi lebih dari 3 jam nanti Zoom-nya akan digunakan oleh dosen lain. Sehingga nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Untuk itu, saya harap teman-teman mempunyai komputer ya, untuk karena ini teknik komputer, tentu saja alat perang utamanya komputer.
alat perang utamanya komputer. Namun apabila memang orang tuanya belum punya biaya untuk beli komputer, it's okay, tidak masalah. Jadi nanti yang tidak punya komputer di handphonenya, tentu saja nanti handphonenya yang berbasis Android atau iOS pun juga bisa nanti. Nanti teman-teman bisa mendownload aplikasi C++ ya, C++ compiler ataupun C++ online. Jadi nanti teman-teman bisa mendownload CPP Droid. CPP Droid itu nanti bisa untuk mengcompile program-program atau tugas-tugas nanti yang akan saya berikan. Kalaupun nanti teman-teman tidak punya C++ Droid, juga nanti bisa menggunakan compiler online. Jadi di online itu juga ada. Jadi ini khusus untuk yang tidak punya komputer. Yang punya komputer tentu saja menggunakan menggunakan DevC. DevC++ nanti bisa diinstal sendiri, di-download. Yang linknya sudah saya kasih di e-learning ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti teman-teman bisa bertanya di tengah jalan, misal saya sedang menjelaskan seperti ini, boleh nanti langsung diinterupsi, mau tanya silahkan. Tidak harus menunggu saya mengakhiri penjelasan, bisa tanya di tengah jalan, silahkan. Kita basisnya berdiskusi saja. Mohon maaf Pak, mau nanya boleh Pak? Ya, gimana? Untuk grup WA udah ada nggak belum Pak? Ada. Grup WA-nya? Belum masuk Pak. Ya, nanti saya kopikan di invite, copy link. Oke. Saya di chat ya. Siapa? Saya kirimkan di chat. Itu grup WA-nya ada. Nanti ya, silakan join di situ. Teman-teman juga bisa tanya di grup WA. Perkuliahan kita tentu saja tiap hari. Sekarang Kamis ya? Tiap hari Kamis. Oke. C++ ini diciptakan oleh Benny Strostrup di laboratorium Bell pada awal 1980-an. Ini bahasa yang tua, namun populer, sangat populer. Jadi istilahnya core-nya bahasa pemrograman. Banyak bahasa pemrograman yang induknya C++. Perlu teman-teman ketahui nanti ada mata kuliah sistem operasi ya. Semester 1 udah dapat belum sistem operasi? Ada Pak. Nah, nanti sistem operasi itu kernelnya itu dibangun menggunakan bahasa C. Baik itu sistem operasi Android, sistem operasi Linux, sistem operasi Windows, sistem operasi Mac OS, itu basisnya kernelnya itu menggunakan bahasa pemrograman C. Sehingga sangat kompatibel sekali. Dan nanti di teman-teman yang menggunakan Linux ataupun menggunakan Mac OS bisa menyesuaikan ya, tidak harus menggunakan DevC. DevC ini yang paling populer untuk compiler Windows. Saya dulu bahasa pemrograman C itu compilernya masih menggunakan Borland C++ untuk compiler karena DevC belum dibuat ya, belum diciptakan. Namun Borland C ini kekurangannya dia tidak up to date. Jadi
tidak diupdate sampai sekarang. Beda dengan DevC. DevC itu sekarang sudah diupdate. Jadi C++ ini adalah pengembangan dari bahasa C. Dan sampai saat ini C++ merupakan salah satu bahasa yang paling populer untuk pengembangan software berbasis OOP, Object Oriented Programming. Kemudian compiler untuk C++ itu telah banyak beredar. Contohnya tadi Borland, kemudian Microsoft itu menggunakan Microsoft Studio untuk compilernya. Kemudian untuk Borland itu mengembangkan Turbo C++, Borland C++, dan Borland C++ Builder. Sedangkan untuk Microsoft itu Visual C, dan sampai saat ini juga banyak digunakan Visual C. Namun kita akan menggunakan DevC ya. Karena nanti teman-teman kalau melanjutkan S2 nanti juga bahasanya pengantar itu adalah bahasa C++, compilernya juga DevC. Kemudian kode program dari C++ atau C itu case sensitif ya. Case sensitif itu maksudnya antara huruf besar sama huruf kecil itu berbeda. Misalnya saya ingin menulis makan. Misalnya tulisan huruf kecil semua itu nanti akan diartikan beda ketika nanti ada huruf besarnya. Misal M-nya besar, kemudian yang lainnya kecil, itu beda dengan M-nya kecil semua, hurufnya kecil semua. Atau M-nya besar, K-nya besar, itu juga akan berbeda. Jadi C itu nanti basisnya case sensitive. Jadi nanti kalau menuliskan program, itu akan berbeda. Kemudian struktur bahasa C++. Struktur utamanya dalam bahasa C++ itu ada include iostream.h. H di sini menunjukkan dia ekstensi ya. Ekstensinya .h, nanti kalau C++ nanti ekstensinya .cpp. iostream.h ini adalah library. Library itu pustaka. Pustaka itu nanti kita merujuk ke suatu file system. .h di sini menunjukkan bahwa dia heksadesimal. Nanti di dalamnya ada kode-kode heksadesimal yang akan dirujuk. iostream ini artinya adalah input output streaming. IO itu nanti artinya input output. Stream itu streaming. Stream itu menampilkan ya, menampilkan. Baik itu nanti menampilkan layar atau gambar layar atau menampilkan yang lainnya. Ini include itu diawali dengan tanda pagar. Include nanti diawali dengan tanda pagar. Kemudian garis miring 2 ini, garis miring 2 ya, itu menunjukkan komentar. Komentar itu nanti tidak akan dieksekusi, tidak akan dijalankan. Jadi teman-teman bisa menuliskan komentar apapun di sini dengan diawali dengan garis miring 2. Misalnya ini contohnya program pertamaku. Program pertamaku ini tulisan program pertamaku itu tidak akan dieksekusi. Jadi tidak akan menimbulkan error di dalam program. Kemudian tanda pagar include iostream.h. Berarti nanti di dalam program kita itu akan memasukkan iostream.h secara otomatis. Ketika kita menginstal interpreternya, baik itu Borland, baik itu DevC, ataupun yang lain-lainnya, iostream ini ketika kita panggil itu sudah ada. Kemudian int main ini atau kalau
banyak yang lain menuliskan int void main itu menunjukkan dia badan atau body program. Jadi semua program nanti dimasukkan di dalam int main, program utama yang nanti akan dieksekusi secara terus-menerus. int main ini nanti punya umpan balik ya, punya feedback atau punya apa namanya? Nilai kembali karena ini int itu adalah integer, nanti nilai kembalinya adalah 0. Kemudian int main itu nanti diawali dengan buka kurung tutup kurung. Kalau di dalamnya kosong, berarti nanti nilai pengembaliannya kosong, 0. Kalau nanti di sini ada fungsi, berarti nilai kembalinya fungsi, nilai fungsinya yang ada di sini. Karena untuk sementara kita belajar dari awal, kita nilai baliknya adalah kosong. Kemudian awal program diawali dengan kurung kurawal buka. Ini khasnya bahasa C. Nanti akan berbeda lagi ketika kita menggunakan bahasa Python. Akan berbeda lagi ketika kita menggunakan bahasa MATLAB. Tapi nanti agak mirip ketika kita menggunakan bahasa Java ataupun Android. Agak mirip karena basisnya sih. Jadi ini tanda kurung kurawal buka ini untuk mengawali program. Nanti diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jadi ini menunjukkan dia satu kesatuan. Kurung kurawal buka diakhiri dengan kurung kurawal tutup itu satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh. Jadi satu badan. Gitu ya. Kemudian cout tanda kurang 2 kali, tanda petik selamat belajar C++, tanda petik titik koma. Ini juga salah satu dari karakteristik C itu setiap satu baris perintah, perhatikan ya, setiap satu baris perintah itu di C, baik itu C++ maupun C, itu diakhiri dengan tanda titik koma. Ini menunjukkan satu kali perintah. Dia memerintahkan apa, itu diakhiri dengan titik koma. Titik koma ini menunjukkan satu perintah. Dia memerintahkan untuk apa? Kita lihat perintah depannya, cout. Cout ini adalah untuk menampilkan ya, output. C output. Berarti dia mau bahasa C untuk menampilkan outputan, menampilkan ke layar sebuah outputan yaitu apa? Jadi cout kurung tanda kurang 2 kali ini satu kesatuan ya. Satu kesatuan di sini. Tanda petik selamat belajar C++. Jadi nanti hasilnya adalah selamat belajar C++. Jadi seperti itu. Ini untuk pengenalan aja, jangan terus dianggap ini adalah yang utama. Nanti utamanya masih banyak. Nanti kita akan belajar banyak hal tentang bahasa pemrograman. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Aplikasi yang dipakai
Halo Pak, Ada pertanyaan? saya Pak. Ya, silakan. Ini aplikasi yang mau dipakai aplikasi apa ya Pak? Saya ulang lagi nih ngomongnya. Ya, tadi soalnya di sini putus-putus Pak jaringannya. Kita menggunakan Devsi ya. Devsi. Atau nanti ya bisa juga kalau kita tidak menggunakan Devsi, kita juga bisa menggunakan Furlan. Kita juga interpreter itu bisa bermacam-macam. Nanti teman-teman yang belum punya handphone, belum punya komputer bisa menggunakan handphone. Kalau teman-teman menggunakan handphone berbasis Android, nanti bisa menggunakan CPP Droid. Itu untuk compilernya bisa. Begitu. Di link ini sudah ada. Di linknya apa namanya? Link ini. E-learning. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Berkaitan dengan awalan ini? Halo? Belum ada sih Pak, belum ada pertanyaan Pak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Siap Pak. Oke. Ini sudah. Oke, tipe data dulu. Tadi kita belajar struktur dasar C ya. Kemudian tipe data. Terdapat 5 tipe data bawaan dari C, yaitu void, integer, float, double, dan char. Perhatikan ya, ini paling penting. Saya biasanya kuliah algoritma pemrograman dan struktur data ini paling problem bagi mahasiswa baru. Paling problem bagi mahasiswa baru. Yaitu tentang tipe data. Membedakan tipe data itu paling susah. Oke. Void itu diartikan sebagai tipe data dan tanpa pengembalian nilai. Tanpa pengembalian nilai. Jadi tidak ada return value-nya. Tidak ada return value-nya. Beda dengan integer. Beda dengan integer. Kalau di bahasa C, penulisan integer itu cukup int ya. Integer itu adalah bilangan bulat, positif. Bilangan bulat positif. Tidak ada negatif. Untuk integer itu bilangan bulat ya, bilangan bulat. Baik itu negatif maupun positif. Baik itu negatif maupun positif. Jadi nilai di C++ itu dia tidak apa ya?
tidak memahami angka. Dia bodoh ya. Sebenarnya komputer itu bodoh. Dia tidak memahami angka. Untuk dia tahu itu adalah angka bilangan bulat negatif maupun positif, kita harus memberikan pengertian dulu, ngasih tahu dulu bahwa saya ingin memberikan nilai bilangan bulat itu dengan integer. Jadi nanti saat min 1000, min 2000 atau plus 5000 itu kita kasih ke tipe data integer. Jadi tipe data itu adalah apa ya istilahnya? Tipe data itu sebuah tempat penyimpanan pada sebuah bahasa pemrograman yang tempat penyimpanan itu diberi nama. Jadi nanti misalnya teman-teman ingin menghitung luas bangunan misal atau keliling bangunan misalnya. Vektornya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Misal nih panjangnya 10 cm. Kemudian di sini lebarnya adalah berapa misal? 5 cm misalnya. Kita sebagai manusia itu paham 10 cm itu ya nilai 10 dengan ukuran cm. Kemudian panjang lebar ini 5 cm, 5 itu ya angka 5 satuannya cm. Manusia paham, tapi komputer nggak paham. Misalnya keliling, rumusnya keliling apa? 2 kali panjang lebar. 2 kali panjang tambah lebar ya. Ya kan? Ini rumus keliling. Kali, Pak. Kali lebar. Namun komputer tidak paham keliling itu apa, panjang itu apa. Maka dibuatlah yang namanya tipe data. Untuk menuliskan di bahasa pemrograman, maka misalnya 10 itu bilangan bulat ya. 10 itu bilangan bulat, berarti di dalam komputer bilangan bulat itu namanya integer ya. Integer berarti kita mempunyai ruang penyimpanan jenisnya integer. Kemudian kita namakan ruang penyimpanan itu. Misalnya ruang penyimpanan itu kita namakan P. Sama dengan nilai P-nya adalah 10 ya. Oke. Komputer itu tidak paham namanya sentimeter, desimeter, kilometer, hektar, itu nggak paham. Kita harus membuatnya. Kalau nilainya persamaannya sama, tidak ditulis nggak apa-apa. Nanti beda acara lagi, misalnya panjangnya 10 km, lebarnya 5 meter misal. Nah, itu bisa kita konversi, tapi konversinya manual. Kemudian berikutnya adalah integer L misal. Kita namakan L. L itu kita menunjukkan lebar. Lebarnya adalah 5. Ya kan? Kemudian apalagi? Integer keliling. Karena kan nanti hasil dari perhitungan itu akan kita tampilkan nilainya kan. Nah, kita buat yang namanya integer keliling. Nilainya keliling berapa? Kita belum tahu, maka kita tidak perlu menuliskan. Karena kita tidak tahu nilai keliling. Kemudian keliling itu
sama dengan 2 kali. Nah, di bahasa komputer itu kali itu adalah bintang ya. 2 kali panjang tambah lebar. Nah, seperti ini. Yang namanya algoritma seperti ini. Ini algoritma ya. Jadi di sini teman-teman bisa tahu bahwa algoritma itu apa? Algoritma itu alur ya. Alur dari sebuah program untuk mencapai sebuah tujuan. Saya tujuannya ingin menghitung keliling. Algoritmanya seperti ini. Algoritmanya seperti ini. Algoritmanya adalah saya membuat tipe data dulu, kemudian memasukkan tipe data menjadi rumus. Atau saya punya algoritma lain, misal keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Itu kan boleh. Algoritmanya juga berbeda-beda. Berapa, Mas? Sayur masih nasi ayam. Enggak, kamu yang ditanya berapa gorenganmu? Sama gorengannya 3, Mas. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Itu integer ya. Itu integer. Ada pertanyaan tentang integer? Halo? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, kita ke tipe data berikutnya, yaitu float. Float itu adalah bilangan pecahan. Jadi ada komanya. Beda ya, integer, misalnya nanti nilai keliling itu pecahan, kalau kita nyimpannya ke integer, itu akan berubah menjadi bilangan bulat. Pun demikian sebaliknya. Kalau nilainya pecahan, nilainya bilangan bulat, kalau nyimpannya kita float, nanti nilainya akan jadi pecahan. Jadi belakangnya jadi, misalnya nilainya tadi 5, lebarnya 5, panjangnya 10. 2 kali panjang tambah lebar. 10 tambah 5, 15 kali 2, 30. Berarti kelilingnya adalah 30 cm ya. 30 cm. Itu kalau kita nyimpannya di integer, maka nilainya bulat 30. Tapi kalau kita nyimpannya di float, nanti nilainya akan menjadi 30,0. Jadi seperti itu. Kita ilustrasikan, misalnya tadi panjangnya adalah 10,5, lebar adalah 5,2 misal. Kita tidak bisa nyimpan ini ke dalam integer. Kita nggak bisa. Kita harus menyimpannya ke dalam float ya. Float P sama dengan 10,5. Float L yang isinya adalah nilai lebar nanti 5,2. Kemudian
karena ada apa namanya komponen yang nilainya itu pecahan, maka sebaiknya outputnya juga menggunakan pecahan. Jadi outputnya menggunakan float. Nanti nilai kelilingnya itu karena kita nggak tahu, kita tidak usah menuliskan definisi kelilingnya berapa. Cukup float keliling. Jadi keliling tadi sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nanti hasilnya adalah float keliling. Nanti hasilnya float keliling. Ini hasilnya berapa? 10,5 ditambah 5,2 menjadi 15,7. 15,7 dikali 2 sama dengan 31,4 ya? 31, Pak. 31. 31, berapa? 31,4. 31,4 ya, benar ya? Jadi karena nilainya ada pecahan, berarti di sini floatnya adalah 31,4. Kalaupun nanti integer, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang satu error, kemungkinan kedua nilainya jadi 31. Karena dia pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Jadi pembulatan dari koma 4-nya hilang menjadi 31. Itu pun kalau nggak error. Tapi ada beberapa interpreter nanti hasilnya akan error. Jadi gitu. Jadi nanti teman-teman di sini yang paling apa namanya? Paling agak susah di sini. Harus benar-benar memahami tipe data. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti misal kalau nilainya kurang, misal ada min 3.000 triliun. Kalau integer sama float itu angkanya kurang, biasanya di belakangnya ada error. Misalnya nanti nilainya ternyata melebihi kapasitasnya integer sama float, itu biasanya ada E-nya di sini. Jadi menunjukkan bahwa dia kapasitasnya nggak cukup atau error. Maka tipe data tadi kita ganti menjadi double. Bukan kita ganti, kita tambah menjadi double. Kita tambah menjadi double karena jangkauannya yang lebih luas. Nilainya sama, kok nilainya sama? Ininya apa? Ya nilainya sama, jangkauannya nambah itu loh. Jadi di sini tinggal kita nambah menjadi double. Kok nambah? Sorry. Kita rubah menjadi double. Jadi nanti bisa 2 kali lipatnya. Misalnya nilainya sekian, tidak bisa ditampung oleh integer maupun float, ya kita menggunakan double. Jadi gitu. Cuma untuk memperpanjang ringnya. Konsekuensinya adalah ketika kita memperpanjang ring, berarti memori yang dibutuhkan akan semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah char atau karakter. Char atau karakter. Misal
Di sini ada yang namanya Nur. Ada yang namanya Nur ya. Oke. Misal di sini ada yang namanya Nur. Nur itu terdiri dari 3 huruf ya. Maka di C itu harus inisialisasi. Char itu isinya N, U, R. Nah, seperti ini. Jadi nilainya char itu di dalam nilai char ini nilainya adalah NUR. Selain NUR itu dia tidak dikenali. Misalnya di sini saya tulis huruf besar semua ya. Nanti sama huruf kecil nanti tentu saja beda. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau string? Nanti ada sendiri. String itu nanti ada sendiri. Tapi bukan tipe data ya. Nanti stringnya penambahan sendiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan dengan tipe data penambahan yang saya katakan tadi. Ada ini tipe data dasar ya, void, integer, float, double char itu tipe data standar C. Kemudian di C++ itu ada penambahan tipe data lagi karena kebutuhan dengan semakin banyaknya data yang dibutuhkan, maka ada penambahan yaitu boolean. Boolean atau ditulis bool, BOL, bukan bol ya. Bool, boolean itu nilainya 2, kebenaran saja. True and false. Benar dan salah. Kemudian wchar itu wchar underscore c itu jarang banget digunakan. Kemudian ini adalah jangkauannya tadi. Unsigned char itu ukurannya 8 bit. Ringnya 0 sampai 255. Nanti kan huruf itu ada nilainya ya, ada nilai binernya. Kemudian char itu sekian. Short integer yang diperkecil itu nilainya 16 bit. Min 32,76 sampai dengan 32 sekian. Kemudian unsigned integer itu adalah integer yang bilangan bulat, positif. Integer yang bilangan buat positif itu unsigned integer. Itu 0 sampai dengan sekian. 4 juta, sekian. 4 juta, 4 miliar ya. 4 miliar sekian. Karakter ya. Huruf ya. Atau 4, sekian angka. Kemudian integer itu 32 bit. Dari minus sekian sampai sekian. Unsigned long. Kemudian long. Float. Double. Long. Double. Nah, seperti itu. Yang paling penting teman-teman memahami tipe data dasar ini, ditambah nanti boolean. Ini yang paling sering digunakan. Kemudian yang terakhir adalah variabel. Untuk konstanta mungkin minggu depan saja. Nanti kalau kebanyakan yang masuk
meledak kotaknya. Untuk variabel itu berbeda dengan pendeklarasian variabel di bahasa pemrograman lain. Variabel di dalam C++ ini berbeda ya, sama dengan variabel yang ada di bahasa pemrograman Python, bahasa pemrograman Java, kemudian pemrograman yang lainnya. Dalam C++ sebelum mendeklarasikan variabel, hal pertama yang harus dideklarasikan adalah tipe data yang akan digunakan untuk menampungnya. Contohnya tadi, integer A, kalau kita sudah mencontohkan adalah integer panjang, atau integer P, integer luas, atau integer L, kemudian float, sama juga penulisannya. Untuk karakter itu diawali dengan tanda petik ya. Untuk angka itu tidak perlu tanda petik, untuk karakter menggunakan tanda petik. Nah, untuk nilai integer yang tidak ada nilainya, untuk integer yang nggak ada nilainya, misalnya ada integer A, integer B, integer C yang nilainya belum diketahui, penulisannya boleh menggunakan penulisan sekali saja. Integer A, B, C. Itu nanti sama dengan kita menuliskan integer A, integer B, integer C. Itu gaya penulisan saja. Gaya penulisan saja. Kalau saya itu biasanya menuliskannya satu-satu. Mungkin teman-teman ingin simpel, ditulis satu deret gini, boleh. Kalau saya biasanya, saya sendiri, saya pribadi ya, itu nulisnya satu-satu. Contohnya ini, include iostream.a, integer main, integer A, B, integer hasil. Integer A itu 5, integer B 2. Nilai A itu adalah A plus 1. Berarti nilai A berapa? Kalau saya punya program seperti ini, outputnya nilai A berapa? Halo? Halo, halo? Ya, halo Pak. Nilai A-nya berapa ini? 6. 6, Pak. 6. Nilai hasilnya berapa? Nilai hasil berapa? 4. 4. Oke, berarti kalian udah paham ininya ya. Oke. Tugasnya adalah menginstal interpreter ya, menginstal programnya, bisa menggunakan devc, bisa menggunakan Burlan, terserah ininya. Tapi defaultnya devc ya, teman-teman bisa menginstal Burlan. Untuk tugasnya individual, karena ini untuk kemampuan pribadi, individual itu nanti teman-teman yang nggak punya komputer bisa menginstal di HP. Kelemahannya nanti di HP adalah nulisnya agak lama ya. Agak lama. Di sini ada yang nggak punya komputer? Ada berapa orang? Saya Pak. Ada Pak. Ada Tapi Pak. punya handphone ya? Saya Android? Pak. Android ada? HP Ada Android? Pak. Punya. Pak. Nah, bisa Zoom, mungkin bisa Android. Maksud saya itu jangan memberatkan orang tua dulu. Kita belajar seadanya. Kalau kita belum punya komputer, mungkin kalau kakak kalian atau tetangga kalian ada yang punya komputer bisa pinjem, kalau nggak malu. Tapi ya, mau belajar itu ya jangan malu. Bisa pinjem tetangga dulu. Di warnet, Pak. Jangan, di warnet mahal. Pakai HP aja, daripada ke warnet lebih baik pakai handphone, karena C itu bisa dikompil di handphone. Tenang aja. Saya mata kuliah
algoritma pemrograman tahun lalu, tahun sebelum-sebelumnya, itu ada yang nggak punya komputer ya pakai HP bisa, pakai tab bisa. Kalau yang punya tab ya pakai tab, yang punya HP pakai HP. Cuma nanti nulisnya agak lama aja. Atau nanti teman-teman juga bisa pakai keyboard eksternal itu loh, keyboard apa namanya? Keyboard Bluetooth. Kalau susah nulisnya, keyboard Bluetooth paling kan 60 ribuan, 60 sampai, ya tergantung merek juga sih. Ada yang 1 juta ke atas. Tapi yang murah-murah aja keyboard Bluetooth. Nanti bisa menggunakan keyboard Bluetooth untuk ngetiknya biar lebih mudah. Yang tidak punya komputer. Atau yang pakai tab juga bisa menggunakan keyboard eksternal, keyboard Bluetooth juga. Yang penting jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Gitu ya. Mungkin ini pertemuan pertama kita. Kalau saya kasih langsung pemrograman, nanti kalian harus install ini itu. Jadi tugasnya adalah menginstal dulu. Nanti setelah menginstal, pertemuan berikutnya kita adalah untuk membuat program sederhana sampai dengan program yang kompleks. Oke.